Puji Tuhan, selamat malam Bapak Saudara semuanya. Salam, selamat berjumpa kembali malam hari ini dalam online Discipleship Revival Total Ministry. Oke, Bapak Saudara yang dikasih oleh Tuhan, malam hari ini kita masih membahas ya tentang seri keluarga di dalam kekristenan, dan subtemanya adalah kita masih membahas tentang anak-anak kas, ya. Seperti apa yang sudah kita bahas di bagian pertama tadi malam, bagaimana mempersiapkan sebuah anak ya untuk masa depannya, untuk menjadi sesuai dengan apa yang Tuhan rancang di dalam diri seorang anak itu. Nah, oleh sebab itu, satu hal yang harus dilakukan oleh para orang tua yang telah mendapatkan anugerah anak itu adalah mendidik anak itu. Jadi walaupun ya itu Tuhan yang kasih, tapi saudara, walaupun Tuhan itu luar biasa baiknya dan sangat luar biasa mulia dan sebagainya, tapi saudara, di tangan Anda ya, si anak itu akan jadi apa? Kita bilang anak-anak itu seperti anak panah di tangan pahlawan, ya. Skill kita dalam mendidik anak itu. Nah, bagaimana cara mendidiknya? Ada dua cara ya, ada pakai cara perjanjian lama atau pakai cara perjanjian baru. Kalau pakai cara perjanjian lama, niru caranya Salomo. Dengan apa? Dengan tongkat didikan, digebukin. Ya, efek jerak, itu istilah kerennya sekarang ya. Nah, itu semua orang bilang, harus ngalami efek jerak, biar kapok. Nah, lalu caranya gimana? Ya, dikerasin. Dengan apa? Dengan dicambuk atau dipukul pakai tongkat atau digampar. Ya, dicubit dan sebagainya gitu. Nah, saudara, itu pakai cara perjanjian lama yang diajarkan oleh orang paling berhikmat di bawah kolong langit, namanya Salomo. Tapi kita yang hidup dalam perjanjian baru, sekarang kita hidup di dalam anugerah. Ya, di dalam anugerah, cara mendidiknya berbeda. Ya, cara mendidiknya adalah dengan perkataan, dengan nasihat. Nah, memang saudara, dengan cara yang kedua ini, yang mendidik harus punya kesabaran luar biasa. Nah, ini tergantung saudara. Apa yang Anda katakan itu punya power atau tidak? Orang yang powerful, omongannya akan menaklukkan, menundukkan ya apa saja yang diomongin. Tapi kalau orang itu nggak powerful, nggak punya otoritas, biasanya omongannya itu nggak berdampak sama sekali. Amin. Makanya kita diberi kuasa, diberi otoritas oleh Allah. Apa yang kau ikat di bumi akan terikat di surga. Apa yang kau lepaskan di bumi akan terlepas di surga. Jadi semuanya tergantung apa? Apa yang Anda lakukan, bagaimana cara mengikatnya? Dengan ngomong, bagaimana dengan cara melepaskannya? Dengan ngomong, kualitas ucapan Anda itu harus sama seperti Yesus. Kalau nggak sama seperti Yesus, nggak akan bisa mengubah segala sesuatu. Amin. Nah, oleh karena itu, Anda harus berlatih untuk ya hidup dan berkuasa, menjadi orang yang hidup dan memiliki power atau kuasa. Nah, saudara, malam hari ini kita akan melihat ya beberapa contoh dari anak-anak yang disebut anak kas ya. Jadi anak yang di luar ya rata-rata seperti itu. Kemarin sudah kita bahas tentang anak sulung dan anak bungsu ya. Memang ada anak yang terlahir lebih dahulu sehingga dia menjadi anak sulung. Sehingga dia mendapatkan berkat sebagai anak sulung, tapi juga mewarisi kutuk anak sulung yang harus menanggung beban seluruh keluarganya kalau orang tuanya sudah meninggal. Dia harus ngopeni adik-adiknya dan sebagainya. Ada yang disebut anak bungsu, ya. Anak bungsu itu, ya. Nah, di sini biasanya saudara ya, banyak hal yang dialami oleh si anak bungsu itu. Tapi ya si anak bungsu itu punya keistimewaan juga ya, blessingnya ada. Kalau ada malapetaka, biasanya yang paling selamat si anak bungsunya. Nah, saudara, nah malam hari ini, dari antara anak sulung dan anak bungsu, sekarang ada yang disebut anak kas.
Anak kas itu apa? Ya, yaitu anak tunggal, saudara. Ya, anak tunggal. Kenapa anak tunggal disebut sebagai anak kas? Karena anak tunggal itu adalah pergabungan, ya penggabungan antara anak sulung dan anak bungsu. Jadi karena anaknya cuma satu, jadi bisa disebut sulung, juga bisa disebut anak bungsu. Saudara, pada awalnya Tuhan Yesus disebut sebagai anak tunggal Bapa, ya. Karena setelah melahirkan dia, ternyata Allah Bapa itu tidak melahirkan siapa lagi, ya. Jadi anaknya Allah Bapa itu berapa? Satu. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia menyerahkan atau mengaruniakan anaknya yang tunggal, hiji, satu. Ya, jadi anaknya Allah itu cuma satu, yaitu Yesus. Ya, kenapa Yesus disebut sebagai anak Allah? Karena Yesus dilahirkan oleh Allah Bapa. Ya, nanti Anda bisa melihat dalam kitab Ibrani pasal 1. Ya, ayat 4, 5, 6 di situ. Nah, pada hari ini aku memperanakkan anakku. Lalu anaknya dibawa turun ke dunia. Itu bukan malaikat. Itu adalah Yesus. Yesus dulu waktu di surga namanya adalah Firman. Kenapa namanya Firman? Itu Anda bisa lihat dalam Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah Firman, Firman itu bersama dengan Bapa, dan Firman itu adalah Elohim, keluarga Allah. Ya, yang dimaksud adalah Yesus. Kenapa sekarang namanya Yesus? Karena ketika lahir jadi manusia, malaikat yang menyapa Maria bilang, nanti kalau anak itu lahir, kasih namanya Yesus. Amin. Jadi Yesus itu namanya ketika dia sudah ada di bumi. Sekarang kita kenal di dalam nama Yesus itu. Tapi sebelumnya, Yesus itu sudah ada bersama dengan Bapaknya. Dulu namanya adalah Firman di sana. Setelah melahirkan Tuhan Yesus atau Firman, Allah Bapa tak pernah melahirkan siapapun lagi. Ya, nah saudara, makanya Yesus itu disebut anak tunggal. Ya, nah kenapa kita harus melihat dulu dari dimensi Yesus? Ya, contoh Yesus sebagai anak tunggal. Saudara, ya, setelah Tuhan Yesus membentuk manusia dan membagi roh dan nyawanya sendiri kepada Adam, ya, dia share life, menghembuskan nafas ke dalam hidungnya Adam, itu artinya share life, ya, membagi rohnya, nggak tahu berapa persen, ya, dimasukkan ke dalam dirinya Adam, sehingga Adam kemasukan roh Yahweh atau rohnya Yesus. Amin. Roh Yesus sama Roh Kudus beda, ya. Nah, manusia ini kembali kepada Tuhan Yesus melalui penebusan dengan nyawanya lagi di kayu salib. Kini menjadi satu dengan dia dan menerima status sebagai anak-anak sulung bersama dengan dia. Nah, saudara, Anda lihat ya. Sekarang ya, orang yang menerima hidupnya Yesus, barang siapa percaya kepada Yesus, mereka menerima hidup, menerima life, ya, menerima hidupnya Yesus. Jadi di dalam diri Anda sekarang ada roh Yesus atau roh Yahweh. Nah, ketika Anda mendapatkan roh Yahweh, sekarang Anda punya hak untuk menjadi anak Allah sesuai dengan Yohanes 1 ayat 12. Nah, ketika Anda menyatu dengan Tuhan Yesus, Anda nggak disebut anak tunggal, tapi sekarang Anda disebut anak sulung. Karena apa? Yang di sini maksudnya supaya Anda menerima berkat kesulungan, berkat yang terbaik yang datangnya dari Allah itu. Yohanes 1:14, saudara, Anda lihat. Firman itu telah menjadi manusia. Amin. Nah, yang dimaksud firman itu adalah Yesus, ya. Dulu namanya Firman, tadi sudah saya jelaskan. Firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepada Bapaknya sebagai anak tunggal Bapa, penuh anugerah dan kebenaran.
Ayat 18. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Ya, nah, tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah, ya karena dia anak yang pernah bersama dengan Allah, yaitu ada di pangkuannya, dia yang melihat dan dia sekarang yang menyatakannya tentang Allah itu, sehingga semua orang boleh mengenal tentang Bapa itu melalui anak, melalui Tuhan Yesus. Yohanes 3:18. Siapa saja yang percaya kepadanya, kepada Yesus, ia tidak akan dihukum. Siapa saja yang tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Saudara, ini ada kata-kata anak tunggal ya, anak tunggal ya. Lukas 7:12. Setelah ia dekat pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar. Anak laki-laki, anak tunggal, ibunya yang sudah janda, dan banyak orang dari kota itu menyertai janda itu. Ya, nah saudara, Anda lihat saudara, satu kali Tuhan Yesus itu berpapasan, ya. Jadi ada dua rombongan yang bertemu di satu jalan. Yang satu rombongan sukacita luar biasa karena bersama dengan Tuhan Yesus. Yang satu adalah rombongan yang sedang berduka cita karena ada seorang janda yang sangat baik hati, ya, punya anak tunggal, anaknya mati. Ya, janda Nain, saudara. Ketika Yesus berjumpa, berpapasan dengan usungan daripada orang yang mati, yaitu anak tunggal dari janda Nain itu, Yesus itu langsung tergerak oleh belas kasihan. Ya, kenapa saudara? Karena ada yang menyapa Yesus, itu Yesus. Ya, lalu ada yang minta tolong pada Tuhan Yesus. Tuhan, tolonglah dia. Ya, itu anak tunggal. Anak satu-satunya, harapan dari orang tuanya, ya. Sekarang sudah mati, padahal orang tuanya itu baiknya luar biasa kepada kami. Kami nggak bisa melihat kesedihan, kasihan dia, orang tua ini yang ditinggal oleh anak tunggalnya itu. Saudara, ketika Tuhan Yesus mendengar tentang siapa yang mati, yaitu si anak tunggal, Yesus tahu persis. Kenapa? Karena dia juga anak tunggal, saudara. Ya, anak tunggal. Nah, ketika Tuhan Yesus harus dilepas oleh bapaknya ke dunia, perasaan bapaknya itu ketika harus melepaskan Yesus ke dunia, itu bukan happy, saudara. Ya, walaupun misinya sangat mulia. Kalau Anda membaca Yohanes 3:16, demi menyelamatkan manusia, dia menyerahkan anaknya yang tunggal itu, betul? Misinya sangat mulia, betul? Tapi resikonya, konsekuensinya itu ada. Si anak itu dilepas, diserahkan ke dunia. Anda tahu ya, dunia tidak menerima dia. Dunia menolak dia. Bahkan bapaknya bilang sama si anak, "Nak, nanti kamu harus mati di kayu salib." Misi yang mulia, tapi dengan risiko yang tinggi. Sebagai anak tunggal setelah Yesus, itu bapak gak punya anak lagi. Jadi betapa berat dan sedihnya hati bapak itu. Nah, ketika melihat janda itu, dia ingat sama bapaknya. Ketika melepaskan dia untuk misi penyelamatan di dunia ini. Lalu dia menyentuh usungan, ya, mayat itu. Lalu dibilang, Tabita bangun, bangkit. Si anak itu bangkit, saudara. Dihidupkan kembali. Ada sukacita yang luar biasa. Sudah Anda lihat ya. Kenapa, saudara? Karena ini ada satu kesamaan ya. Yang mati anak tunggal, ketemu dengan anak tunggal daripada Allah Bapa itu. Ya. Nah, saya hanya memberitahu kepada Bapak Saudara tentang
nilai daripada anak tunggal itu sangat-sangat berarti. Itu khas, betul ya? Anak satu, anak satu-satunya, gitu. Kalau orang punya anak 5 gitu ya, saudara ya. Wah, saudara, itu kadang-kadang hilang satu lah, nggak apa-apa katanya itu. Tapi kalau cuma anak satu, saudara, sampai hilang, wah, saudara, itu sedihnya luar biasa. Ya, di dekat rumah saya itu ada sekolah internasional yang cukup bagus ya, namanya IPK Internasional. Satu kali ya, ada anak murid di situ tuh dibunuh oleh security dari kompleks sebelahnya. Gara-gara apa? Security itu memang agak gila sedikit ya, demi handphone yang dipegang si anak itu. Ya, jadi dirampas sampai nyawanya pun ya, itu hilang si anak itu. Dan ternyata saudara, si anak itu adalah anak tunggal. Bapaknya saudara, orang tuanya nangis itu luar biasa. Ya, wah saudara, satu-satunya saudara, si anak itu, ya, itu gara-gara terlambat jemput, si anak itu keluar, ya, lalu masuk ke kompleks sebelahnya, ketemu dengan security yang agak gila itu, handphonenya bagus sih, gitu, anak orang kaya, direbut, ya, dia coba mempertahankan, dia ditusuk, ya, bunuh, saudara. Mati, sedih seperti itu ya. Kehilangan anak tunggal, itu sedihnya luar biasa. Bukan berarti kalau anaknya 5 terus mati 1 nggak sedih. Gitu. Tapi sedihnya itu berbeda kan, maksud saya. Anda tahu ya, perasaannya itu udah nggak ada gantinya lagi. Apalagi kalau usianya sudah tua gitu ya. Dan anak itu satu-satunya, aduh gitu, udah nggak punya lagi dan sebagainya. Itu yang dirasakan oleh si janda itu. Sehingga Yesus sangat-sangat tersentuh. Mau nggak mau dia berbuat sesuatu untuk si janda Nain itu. Si anak itu akhirnya dibangkitkan dan diserahkan kepada orang tuanya. Kenapa? Karena masalah anak tunggal. Nanggap ya? Yeremia pasal 6 ayat 26. Hai putri bangsaku, kenakanlah kain kabung dan berguling-gulinglah dalam debu. Berkabunglah seperti menangisi seorang anak tunggal. Merataplah dengan pahit pedih. Sebab sekonyong-konyong akan datang si pembinasa menyerangmu. Ya, nah, saudara, diibaratkan saudara, kalau orang kehilangan ya sampai berkabung ya, itu seperti ibaratnya menangisi seorang anak tunggal. Meratap dengan pahit pedih ya. Nah, saudara, anak tunggal itu adalah anak yang menerima sepenuh kasih sayang orang tuanya. Amin. Kenapa? Karena nggak ada lagi yang dikasih oleh orang tuanya selain anak itu. Makanya kasihnya sepenuhnya dicurahkan kepada anak tunggal itu. Seluruh kemegahan dan seluruh kemuliaan orang tuanya dilimpahkan kepadanya. Amin. Nah, jadi kalau orang tua punya anak tunggal, semua nanti yang mewarisi adalah si anak tunggal itu. Kehilangan anak tunggal merupakan gambaran kepedihan hati yang terbesar bagi orang tuanya. Ya, tadi saya sudah katakan bahwa anak tunggal itu adalah gabungan dari anak sulung dan anak bungsu. Kutuk anak sulung, nah di sini bercampur dengan kutuk anak bungsu, penanggung kutuk atau berkat orang tua yang terbesar, tapi juga dapat menjadi pembawa malapetaka terbesar bagi orang tuanya bila jalan hidupnya tidak sesuai dengan kehendak orang tuanya. Jadi unik nih, si anak tunggal ini ya, dia adalah gabungan dari anak sulung dan anak bungsu. Ya, jadi ada blessing dari anak sulung, ada kutuk anak sulung, ada blessing anak bungsu, dan ada kutuk anak bungsu juga. Dan itu juga yang harus diterima oleh si anak tunggal itu. Karena si anak tunggal itu adalah pergabungan, ya, gabungan dari anak sulung dan anak bungsu tersebut. Amin. Nah, saudara, jadi kalau anak tunggal ini sampai ya dalam hidupnya ya nanti
dia tidak menjadi orang, maksudnya tidak berhasil ya, atau membawa petaka besar ya bagi orang tuanya. Nah, ini saudara, ini bisa menjadi satu hal yang fatal bagi orang tuanya ya. Nggak seperti apa yang diharapkan. Nah, beda dengan orang kalau punya anak dua. Yang satu nggak bisa diharapkan, dia masih bisa berharap dengan yang satunya. Tapi kalau cuma satu anaknya, lalu satu-satunya anak ini nggak bisa diharapkan, dia nggak punya harapan lagi. Ini khasnya seperti ini ya. Spesial daripada si anak tunggal ini, dari sisi positifnya, saudara, wah, dia mendapatkan kelimpahan, kemuliaan, perhatian, sepenuh-penuhnya semua fokus ya orang tuanya ini kepada si anak tunggal itu ya. Dengan kekuatannya dia mau berjuang untuk membuat si anak tunggal itu nantinya jadi orang yang paling berhasil dan sebagainya ya. Tapi kalau sampai gagal ya, itu akan membuat orang tuanya ya, aduh gimana ya, saya mesti mengandalkan siapa lagi, saya mesti berharap kepada siapa lagi, karena anakku cuma satu, tapi jadinya kok kayak begini, bocai. Seperti ini, ya kayak gitu ya. Nah saudara, jadi ini yang disebut kas ya. Nah sekarang saudara ya, bagaimana supaya kita ya menghadapi kalau kita punya anak satu sebagai anak tunggal ya. Karena anak tunggal itu mewarisi kutuk anak sulung dan anak bungsu ya. Nah, berbahagia mereka yang rela menyerahkan anak tunggalnya sebagai milik Tuhan dari awal. Maka Tuhan sendirilah yang menanggung kutuk anak sulung dan mengarahkan hidupnya untuk menjadi berkat sejak awal. Nah saudara, jadi sekarang kita tahu, kenapa anak-anak itu harus diserahkan kepada Tuhan. Penting enggak kalau Anda punya anak, itu dibawa ke gereja, lalu diserahkan. Banyak orang kadang-kadang enggak mengerti tentang makna pengertian daripada penyerahan anak. Kadang-kadang hanya trendy aja. Wah, ya, serahkan. Ya, sana. Itu mana yang satu serahkan. Anakku juga akan kuserahkan. Ya. Tapi kenapa Anda serahkan? Mereka enggak nangkep. Nah, sekarang kita mulai belajar di sini. Jadi baik anak sulung, anak bungsu, dan anak tunggal, mereka harus diserahkan kepada Tuhan. Ketika diserahkan kepada Tuhan, apa yang menuntut, ya kutuk-kutuk yang menuntut anak-anak ini, sekarang ya tidak lagi ditanggungkan kepada si anak ini. Kenapa? Ketika dia sudah masuk, ya diserahkan menjadi keluarga Allah, dia tidak lagi mewarisi kutuk anak sulung, atau anak bungsu, atau anak tunggal. Kenapa? Karena sudah disatukan di dalam Yesus. Semuanya telah ditanggung oleh Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu. Kenapa Yesus mati di atas kayu salib sebagai orang terkutuk? Kenapa yang dipilih ya oleh Allah untuk ya kematian anaknya yaitu Tuhan Yesus itu dengan jalan mati di atas kayu salib? Karena kematian di atas kayu salib itu adalah kematian orang-orang terkutuk, saudara. Penjahat-penjahat kelas kakap. Ya, jadi digantung di kayu salib itu. Ya, langit nggak terima, bumi nggak terima, itu digantung di tengah-tengahnya. Seperti itu. Karena apa? Dianggap itu terkutuk. Nah, Yesus mati sebagai orang terkutuk. Untuk apa? Menanggung, menggantikan kutuk yang harusnya kita terima. Amin. Anak-anak kalau diserahkan kepada Tuhan, dia sekarang nggak menerima kutuk. Baik kutuk anak sulung, anak bungsu, ataupun anak tunggal. Kutuknya sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus. Amin. Nah kalau kutuknya sudah ditanggung, yang kita terima apanya? Berkatnya. Amin. Berkatnya. Itu enaknya percaya kepada Tuhan Yesus. Amin. Bicara tentang kutuk itu bukan hanya kutuk masuk neraka, saudara. Banyak kutuk-kutuk ya, ada kutuk kemiskinan ya, termasuk kutuk anak sulung. Ini juga kutuk yang sudah ditanggung 2000 tahun yang lalu oleh Tuhan Yesus. Amin. Siapa di sini anak tunggal? Nah,
Kalau Anda anak tunggal, way out-nya sekarang. Coba. Kalau Anda mungkin belum pernah diserahkan kepada Tuhan. Sekarang, Anda sendiri dengan kesadaran Anda datang kepada Bapak. Serahkan hidupmu kepada Tuhan. Percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Segala kutuk yang harusnya Anda tanggung, sekarang bukan menjadi tanggunganmu lagi. Amin. Luar biasa ya. Oke saudara, sekarang anak kas yang kedua. Ya, setelah anak sulung, anak autis. Ya, anak autis. Autisme adalah gejala seseorang anak yang terjebak di dalam alam khayal dan tak mampu keluar dari sana. Ya. Jadi anak autis itu dia terjebak di dalam alam khayal dan tak mampu keluar dari sana. Makanya saudara, kalau Anda ketemu dengan anak autis biasanya ya, ketemu dengan anak autis, itu kadang-kadang nggak connect ya. Jadi satu kali pernah diundang ke Pantai Mutiara ya. Wah, di sana lo tempatnya orang kaya-kaya ya. Seorang punya belakangnya halamannya laut. Semua punya kapal masing-masing gitu ya. Wah, ya. Tapi saudara, ada satu orang tua yang punya anak autis. Lalu saya datang. Waktu saya datang, saudara, ya, anak itu lagi main piano. Nah, kebetulan saya sedikit bisa main keyboard, jadi saya deketin si anak itu. Nah, saya coba mulai bergabung, ya. Lalu saya mulai ya gitu ya, improvisasi dengan si anak ini itu ya, dalam main itu. Saya itu awalnya seneng gitu ya. Karena apa? Nah, di sini dia bisa menunjukkan skillnya itu dan itu. Lalu saya mulai angkat-angkat dia gitu. Wah, bagus ya, kamu pinter ini dan itu dan sebagainya itu. Nggak nyampe berapa menit saudara gitu ya, 2 menitan 3 menit itu loh. Tahu-tahu loh, itu terusnya ditekan kenceng banget. Gitu ya. Saya kaget loh. Tadi harmonisasinya luar biasa. Sekarang tuh ditekan dengan tangannya gitu, gitu ya. Saya kaget loh, ada apa ini gitu ya. Terus tengok itu wajahnya sudah mulai berubah ya. Wah, mamahnya gitu, dari dalam itu langsung keluar ya. Karena udah tahu gelagatnya sudah itu. Lalu dia mulai ngomong itu, Pak, kambuh ini si anak. Ya gitu. Ya, autisnya kambuh. Nah, saya coba suruh memahami. Ya, saya deketin, saya tepuk pundaknya, saya ajak ngomong gini-gini. Nggak connect sudah. Ya, jadi walaupun matanya melihat gitu, tapi nggak bisa tembus. Kayaknya dia melihat sesuatu yang lain. Walaupun yang di depannya saya. Dia nggak mendengar apa yang saya ucapkan. Padahal awalnya saya ajak ngomong enak, saudara. Ya, nah saudara, kenapa bisa seperti itu? Karena anak autis itu ternyata itu adalah gejala seseorang yang terjebak dalam alam khayal. Nggak tahu dia lagi mengkhayal apa. Ya, yang nggak ada di sekitarnya. Dunia lain lah, seperti itu. Lalu dia masuk di sana, tapi nggak bisa balik lagi. Terjebak di situ. Kalau alam khayalnya itu sesuatu yang menyenangkan, mungkin dia bisa senyum-senyum ya. Kenapa? Dia melihat yang lucu-lucu, yang bagus-bagus gitu ya. Dia senang, happy biasanya. Tapi kalau dia masuk alam khayal yang menakutkan, yang menyeramkan, yang membahayakan, nah dia bisa bereaksi yang berbeda. Itu tergantung. Dia ada di dalam alam khayal apa. Nah saudara, di alam roh itu banyak sekali wilayah atau daerah-daerah ya. Ada daerah orang mati, ada daerah para malaikat ya. Ada daerah-daerah ya macam-macam lah di sana. Makanya disebut alam roh itu heavenly places. Tempat-tempat di alam roh. Jadi bicara tentang alam roh atau heavenly places itu bukan hanya surga, itu toh atau neraka. Ternyata ada berbagai macam tempat. Nah, orang ini menembus ada di dalam area roh yang mana? Di wilayah roh yang mana? Ketika dia terjebak di daerah dunia orang mati, dia akan ketemu dengan orang-orang mati. Ketika dia terjebak di daerah
setan-setan, dia akan ketemu dengan setan-setan. Kalau dia terjebak di daerah malaikat-malaikat, dia akan ketemu dengan malaikat-malaikat dan mulai bersosialisasi dengan mereka seperti itu. Ya, nah tergantung situ ekspresinya bagaimana. Karena mereka sedang ada di situ dan terjebak di daerah itu. Nah, Bapak Saudara, sekarang ya ada juga sih ya yang berayun-ayun ya di antara dua kesadaran, yakni kesadaran alam materi dan kesadaran alam roh. Sehingga konsentrasi pikiran mereka tidak sepenuhnya berada di dunia materi, di mana kebanyakan orang tinggal. Ia menjadi aneh bagi orang lain, tak mudah diajak berkomunikasi. Ya, nah mereka yang berayun-ayun itu boleh dibilang on off. Kadang-kadang sadar, kadang-kadang enggak gitu ya. Jadi cuma sebentar ada di sana, lalu balik lagi gitu ya. Nanti hilang lagi dan itu on off namanya ya. On off seperti itu. Bisa terjadi seperti itu gejala-gejalanya. Nah, bagaimana ya anak-anak itu bisa menjadi seperti itu? Ya. Keadaan seperti itu, ya. Keadaan ini dimulai ketika ia masih di dalam kandungan ibunya. Bila bayi dalam rahim itu kurang diajak berbicara oleh ibunya tentang hal-hal dalam kehidupan di bumi ini, mereka tak segera mudah memasuki realita bumi ini. Biasanya, ibu-ibu yang banyak melamun atau tinggal di alam khayal karena kondisi lingkungannya akan menurunkan anak autis. Ya, nah kenapa? Jadi pengaruh dari apa yang dialami atau yang dilakukan oleh orang tuanya, khususnya ibu terhadap anak ini bisa mempengaruhi ya kondisi jiwa daripada si anak nanti ketika dia lahir. Ya, nah kalau ibunya, maminya suka ngelamun, ya nggak tahu kenapa gitu ya, yang dilamunin apa, seandainya saya kaya, seandainya ini dan itu segala macam, ya. Lamun ke dunia orang lain gitu, nggak sesuai dengan realita dalam kehidupannya gitu. Nah ini bisa membawa anak-anaknya juga ikut naik ke sana. Kenapa? Anak dengan mami itu hubungannya sangat kuat sekali. Jadi maminya lagi mikir apa, anaknya biasanya mikir apa juga di situ. Ya, apa yang dialami oleh orang tuanya, ibunya, itu biasanya punya dampak pengaruh yang kuat terhadap anaknya nantinya. Amin. Nah, anak-anak seperti ini, saudara, ya, anak seperti ini dapat ditolong keluar dari alam khayal atau alam roh itu dengan cara meminta Roh Kudus membimbing rohnya dan menumbuhkan kesadarannya untuk memasuki realita bumi. Jadi untuk menolong anak autis bagaimana? Minta Roh Kudus. Minta Roh Kudus membimbing roh anak autis itu dan minta juga pada Allah Bapa untuk menumbuhkan kesadaran dari anak autis itu supaya bisa memasuki realita bumi ini. Nanti Roh Kudus akan melakukan ya, membimbing roh anak ini, menuntun karena dia terjebak di alam roh. Lalu Roh Kudus akan membawa si anak autis ini ke alam realita, menyadari fakta yang ada di bumi ini ya. Nah, jadi itu pun harus ditumbuhkan juga. Minta ya, untuk menyadari realita itu kan nggak langsung gitu. Coba kalau Anda punya anak itu ya. Anak itu kan nggak langsung bisa mengenal, oh ini batu, oh ini roti gitu ya, oh ini sendok, oh ini piring. Itu kan harus ditumbuhkan dengan apa? Diajarkan seperti itu. Ya. Nah, itu pun bisa kita minta kepada Allah Bapa untuk menumbuhkan supaya kesadarannya tentang benda-benda yang pernah dia pelajari dulu, ya, yang hilang karena dia terjebak di sana itu bisa muncul kembali, bisa tumbuh kembali. Ya, nah, memang saudara teorinya seperti ini, prakteknya nggak semudah seperti itu. Nah, di sini dibutuhkan follow up kadang-kadang ya. Kita harus ya nggak bisa bim salah bim.
sekali doa langsung beres seperti itu enggak. Nah, kadang-kadang perlu ditreatment juga ya. Perlu ya dibimbing pelan-pelan, kan Roh Kudus juga membimbing. Nah, kalau orang tuanya cukup rohani, orang tuanya itu punya devosi dengan Roh Kudus luar biasa, sering kontak dengan Roh Kudus, akan memudahkan untuk apa? Melanjutkan, memfollow up setelah hamba Tuhan yang melayani pulang, orang tuanya bisa melanjutkan apa yang dilakukan oleh hamba Tuhan itu kepada si anak itu. Tapi kalau orang tuanya bablas, ya, nggak ngerti tentang hubungan dengan Roh Kudus, ya, punya apa, mengandalkan Roh Kudus, dipimpin oleh Roh Kudus, nggak sama sekali. Wah, saudara, kadang-kadang ditinggal hamba Tuhan seperti itu, ya besok datang, kadang-kadang, loh, kok usah berubah lagi ya? Kenapa? Ya ini butuh bimbingan, saudara. Ya, butuh bimbingan. Ya, butuh bimbingan. Saya pernah di Solo, ya, waktu itu bersama dengan Pak Andreas, ya, itu launching buku 6, ya, untuk daerah Solo, ya. Nah, ketika habis kita pelayanan, ya, sorenya, pagi, malamnya Pak Andreas ngajar, siangnya ada pelayanan pelepasan di Honggowongso itu. Terus banyak yang datang itu. Lalu ada yang bilang gini, Pak, ya, di sana ada nih. Anaknya orang terkenal, orang kaya di Solo itu ya. Itu ternyata cucunya autis. Ya. Nah, lalu kami diundang ke sana, ya. Diundang, alasannya diundang makan siang. Padahal disodorin anak autis. Orang itu kadang-kadang cara mengundangnya unik gitu. Pak, gitu loh. Besok bisa Pak makan siang di tempat kami gitu ya. Ya udah, gitu, makan siang itu. Habis makan siang PR-nya seambrek. Sodorin ya gitu kalau macam. Lah, habis didoain, habis digini dan segala macam ya. Akhirnya ini harus dilanjutkan ya. Lalu Pak Andreas mereferensi, ada satu hamba Tuhan di sana, ya namanya Pak Edward Siburian. Lalu kami bilang gini, ya Pak Andreas bilang gini, Pak Edward, ya, Pak Edward sekarang punya PR. Sesering mungkin datang ke tempat ini ya, untuk membimbing anak ini, ya. Caranya begini, kita kasih tahu, ya. Lalu kita taruh orang itu. Kenapa? Orang tuanya sibuk cari duit, ya. Bukan cari Tuhan, cari duit. Jadi tentang anak ini diserahkan sudah punya apa namanya baby sister itu ya, kok baby sister itu punya apa ya itu kayak ya suster lah gitu ya. Itu sampai 3 lah macam loh. Ada sipnya sudah. Ya anak autis bayang itu ya. Kalau pas lagi ini jadi 8 jam ganti. Kayak security gitu. 8 jam ganti gitu ya. Ganti ke upaya apa? Tetap mengkontrol anak ini. Tapi nggak rohani. Lalu kita tambahkan, harus ada yang rohani. Mentornya harus ada di situ. Ya. Nah, itu yang bisa kami lakukan, saudara. Jadi setelah kita doakan, kita tahu kita segala perlu pembimbingan juga kan. Nah, di sini kita tetap mengandalkan Roh Kudus yang bekerja di dalam diri anak itu supaya sampai dia menyadari tentang realita yang ada di bumi ini. Nah, cara menangani yang lainnya, saudara, ya, buang semua boneka atau gambar-gambar yang akan membawa mereka masuk ke dalam alam khayal itu lagi. Ya, ibu yang rohani akan mempersiapkan anak di dalam kandungannya untuk menghadapi tugas yang akan diterimanya kelak dari Tuhan. Kenapa saudara kita harus buang boneka-boneka? Anak autis, ya, kalau ada boneka, nanti dia main boneka, dia akan masuk daya khayal. Dia akan ngomong sama bonekanya itu ya. Nah, masuk daya khayal di situ. Nah, ini memancing untuk dia bisa terjun lalu terjerumus kembali ke dalam alam khayal itu. Jadi anak-anak autis jangan dikasih main boneka. Semakin Anda kasih main boneka, kelihatannya tenang main sama boneka itu, sebenarnya itu mendorong anak autis itu untuk balik, ya, untuk menuju ke alam khayal. Kalau kejebak di sana nggak bisa balik lagi, wah lebih susah lagi ya. Nah oleh sebab itu boneka-bonekanya harus disingkirkan, dibuang. Atau gambar-gambar apapun juga yang memancing imajinasi dia, ya. Nah kalau perlu sudah terus ditarik ke alam
realita nyatanya ini, ya. Nah, dengan bunyi-bunyian, dengan benda-benda yang terus dikasih tahu kepada si anak tersebut. Nah, saudara, jadi ini semua harus dipersiapkan dari semula juga. Mazmur 8 ayat yang ketiga, dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, telah kau letakkan dasar kekuatan karena lawanmu untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Ya, dari mulut bayi-bayi. Matius 21 dan 16. Lalu mereka berkata kepadanya, engkau dengar apa yang dikatakan anak-anak ini? Kata Yesus kepada mereka, aku dengar. Belum pernahkah kamu baca dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, engkau telah menyediakan puji-pujian. Jadi ini bisa terjadi ya pada waktu sebelum kelahiran. Ya. Jadi sebelum kelahiran harus banyak hal yang harus dipersiapkan oleh seorang ibu untuk kelahiran bayinya. Ketika si bayi mulai bergerak-gerak di rahim ibu, dia sudah dapat mendengar suara ibunya. Kata-kata yang indah dan ramah itu biasanya akan membuat bereaksi. Ya, bisa juga saudara disetelin musik. Musik yang tenang dapat membuatnya tidur terlelap. Perkataan-perkataan berkat dan kasih sayang itu akan menyerap dalam jiwanya. Bisa ya. Jadi setelin musik atau Anda bernubuat ya, ngomong tentang kata-kata berkat yang penuh dengan kasih sayang, itu akan diserap dan itu akan masuk dalam jiwa anak itu pada waktu masih ada di dalam kandungan. Atau ajak berbicara dalam bahasa sederhana. Ya. Kenapa? Walaupun dia masih janin di dalam rahim, rohnya sudah mulai mampu menangkap pengertian dari kata-kata itu. Ya. Jadi ajak ngomong dalam bahasa yang sederhana, ya. Supaya dia gampang untuk menangkap, mengerti itu. Atau saudara, Anda sering doain. Ya, doa dan pengurapan. Itu juga akan mampu mengisi jiwa anak itu. Betul? Nah, ini bisa dilakukan seperti itu ya. Contoh gini saudara ya, memberkati janin yang ada di dalam kandungan untuk persiapan supaya nanti ketika lahir anak ini jiwanya sudah penuh dengan firman dan sebagainya. Ya, contoh gini, penuhlah dengan sukacita dari Tuhan. Atau Anda bisa berkata kepada janin Anda, penuhlah dengan roh hikmat dan wahyu. Ya, penuh dengan sukacita. Penuh dengan roh hikmat dan wahyu. Itu akan mengisi jiwanya dengan sifat-sifat itu. Jadi ketika Anda berkata penuhlah dengan sukacita, itu sifat sukacita atau roh sukacita itu akan mengalir di dalam jiwa si anak itu. Penuh dengan roh hikmat dan wahyu. Itu roh hikmat dan wahyu juga akan turun kepada si anak itu. Nah, dampaknya apa? Kelak, kalau ya engkau besar, engkau akan melayani Tuhan juga bisa ya. Ini juga bisa dikatakan begitu. Kelak kalau engkau besar, engkau akan melayani Tuhan. Ya, ini sedikit berisiko nih. Keinginan Anda supaya janin anak Anda nanti akan hidup melayani Tuhan, ya. Nah, atau Anda bisa berkata, Tuhan Yesus mengasihi engkau. Amin. Nah, ini kata-kata yang bisa diucapkan kepada janin supaya nanti roh-roh seperti ini sukacita, roh hikmat, ya. Dan apa yang diinginkan oleh orang tua supaya dia melayani Tuhan dan keadaan kondisi Tuhan mengasihi dia itu bisa diimpartasikan ketika anak itu masih ada di dalam kandungan. Ya, nah, mengandung bayi memerlukan situasi dan kondisi yang nyaman bagi sang bayi. Tak dapat disangkali, keadaan seperti ini tak selalu dapat dialami oleh seorang ibu. Karena keadaan ekonomi keluarga atau sikap suami yang tidak terlalu mau tahu istri atau keluarganya. Amin. Nah, saudara, memang ya untuk menciptakan kondisi yang baik seperti itu ya, kadang-kadang perjuangan nih bagi seorang ibu. Karena keadaan, mungkin keadaan ekonomi
atau sikap suaminya ya yang tidak terlalu mau tahu atau kondisi kekurangan dan sebagainya yang membuat akhirnya ibu ini muram ya, gelisah, nggak bisa memberkati anak-anaknya dan sebagainya. Namun saudara, bagi wanita yang bijaksana dan yang hidup di dalam Tuhan akan mampu memiliki damai sejahtera Kristus yang melindungi bayinya dari hiruk pikuk dan kesengsaraan dunia ini. Amin. Nah, saudara, ini tentang anak kas yang kedua, yaitu tentang anak autis. Jadi anak autis itu adalah anak yang terjebak di alam roh yang berbeda dan nggak bisa balik. Nah, minta Roh Kudus untuk menuntun, ya, menuntun balik kepada kebenarannya, kepada alam realita, supaya dia bisa balik lagi ke alam realita tersebut. Amin. Nah, Mazmur 22 ayat yang ke-11. Kepadamu aku diserahkan sejak aku lahir, sejak dalam kandungan ibuku. Engkaulah Allahku. Wah, ya, Daud bermazmur seperti itu. Ya, nah saya percaya ini juga yang dilakukan oleh Daud, ya, untuk anak-anaknya yang dikandung oleh istrinya. Yohanes 14:27. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu, ya, dan jangan gelisah dan gentar hatimu. Nah, saudara, jadi anak kas yang kedua, ya, itu adalah anak autis, ya, anak autis. Nah, sekarang ya dengan cepat saudara kita akan selesaikan. Bagaimana dengan anak indigo? Ya, anak indigo. Anak indigo mirip dengan anak autis. Hanya ia tidak terjebak di dalam roh atau khayal, melainkan memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan dunia materi lebih baik. Ya, anak indigo mirip dengan anak autis. Bedanya, anak indigo itu tidak terjebak ya di alam roh atau khayal. Tapi gara-gara dia punya kapasitas kemampuan untuk beradaptasi dengan dunia materi lebih baik daripada orang kebanyakan, ya. Pada pertengahan tahun 1970-an, Nancy Antep, seorang guru dan konselor, melakukan riset tentang warna-warna aura seseorang dan kemungkinan-kemungkinan arti dan pengaruhnya terhadap kita. Ia menggolong-golongkan dalam beberapa tipe dan atribut manusia dan pola-pola tingkah laku yang nampaknya berkaitan dengan warna medan magnetik yang mengelilingi semua makhluk hidup. Satu dari warna baru yang ditemukannya adalah warna biru tua yang dinamainya indigo. Pada tahun 1980, nampak pada 80% dari anak-anak yang pernah dilihatnya. Anak-anak seperti ini lahir dengan sebuah misi dalam hidupnya untuk memperbaiki keadaan dunia. Mereka telah memiliki pandangan-pandangan yang mantap tentang apa yang harus dilakukan umat manusia di dunia ini. Ya, mereka ingin didengar dan bukan ingin diajar. Jadi ini anak indigo, sudah maunya didengerin, nggak mau diajarin, karena merasa dirinya lebih baik, lebih pintar, lebih ngerti dari orang lain. Ya, mereka mempunyai kemampuan yang lebih cepat untuk memasuki alam roh dan mencari hal-hal di alam roh, melihat malaikat, bahkan berkomunikasi dengan Roh Kudus, Tuhan Yesus, dan selanjutnya dengan Allah Bapa, bila cukup mendapat bimbingan Roh Kudus. Jadi anak indigo itu bukan kayak anak autis, ya, yang kejebak nggak berdaya begitu. Dia punya kelebihan. Ini kalau dipupuk, lingkungannya bagus, ada mentornya, ya,
Nah, dia akan bisa menjadi anak yang rohaninya luar biasa. Kenapa? Kepekaannya luar biasa. Menembus dimensi roh, ya, mencari hal-hal alam roh, bisa berkomunikasi dengan mudah, baik dengan Roh Kudus, dengan Tuhan Yesus, dan dengan Allah Bapa. Kalau ada yang membimbingnya. Tapi kalau nggak ada yang membimbingnya, dia bisa tersesat juga nih ke dalam alam roh yang berbeda. Ya, kenapa? Alam roh itu ada yang negatif, ada yang positif, ya. Ada yang baik, ada yang jahat. Nah, kalau ditangkap dia ketemunya yang jahat, nah dia akan ya mengembangkan hal-hal yang dijumpainya di sana itu tentang hal-hal yang jahat itu seperti itu, ya. Nah, orang tuanya, saudara, ya, melihat orang-orang yang autis atau anak-anak autis ini, anak-anak yang indigo ini, orang tuanya sering memperlakukan mereka sebagai anak pemberontak, ya, dan memaksakan mereka menuruti aturan-aturan umum yang tidak dapat diterimanya, ya. Sering berantem nih sama orang tuanya. Kenapa? Ya, dia kan mengerti apa yang belum dimengerti oleh orang lain. Jadi ketika dia memberikan pendapatnya, maminya nggak bisa terima. Ya, nah, karena dia tetap ngotot bahwa ini benar seperti ini dan itu, nah akhirnya orang tuanya ya berpikir ini anakku ini memberontak nih, ya, memaksakan, ya. Nah, menurut apa yang bisa diterimanya. Kalau enggak kamu pasti itu memberontak nih, ya. Kita lihat ya, catatan tambahan di sini, Saudara. Ya. Ada 10 garis besar tanda-tanda anak indigo, Saudara ya. Nih, mereka datang ke dunia dengan perasaan seorang raja atau ratu dengan bertingkah seperti itu. Biasanya ya. 2. Mereka memiliki perasaan selayaknya aku hadir di sini dan merasa heran bila ada orang tak suka akan gagasannya itu. 3. Punya rasa harga diri, ya. Punya rasa harga diri bukan satu hal yang penting, ya, ya. Rasa harga diri bukan sesuatu hal yang penting maksudnya, ya. Mereka sering memberitahu orang tua mereka siapa diri mereka sebenarnya. 4. Mereka menemui kesulitan masalah otoritas mutlak, yakni otoritas tanpa penjelasan atau pilihan. 5. Mereka serta-merta menolak melakukan hal-hal tertentu, misalnya menunggu dalam antrian, sulit sekali bagi mereka, bagi anak indigo, ya. 6. Mereka menjadi frustasi oleh sistem yang sifatnya ritual dan tak membutuhkan pikiran kreatif, jadi pikiran praktis yang dipunya, ya. 7. Mereka sering melihat cara yang lebih baik untuk mengerjakan sesuatu, baik di rumah maupun di sekolah, yang membuat mereka terlihat sebagai pendobrak sistem, ya, tidak sesuai dengan sistem apapun, karena dia punya satu cara yang lebih baik yang bisa untuk mengerjakan sesuatu. 8. Mereka nampak seperti antisosial, kecuali berada di antara sesama jenisnya, sesama anak-anak indigo, ya. Bila tak ada orang lain yang memiliki kesadaran sejenis mereka, mereka sering makan dalam, ya, merasa tak seorang pun mengerti mereka, ya, dicuekin, nggak dimengerti, ya, nggak diterima, makan dalam, ya. Pergaulan di sekolah sering menjadi hal yang amat sulit bagi anak-anak indigo ini atau mereka. 9. Mereka tidak memberi respon kepada cara disiplin dengan rasa bersalah, ya. Artinya tunggu sampai papa pulang dan melihat apa yang telah kau lakukan. Ya, pokoknya dia lihat nanti, ya, yang benar siapa nih, ya. 10. Mereka tak merasa malu untuk memberitahu Anda apa-apa yang mereka butuhkan, ya. Ini diambil dari, ya, Lee Cartrell, ya, dan John Tober, ya. Nah, Saudara, seorang anak indigo biasanya juga memiliki kepribadian dengan karakteristik sebagai berikut, ya. 1. Berkemauan kuat. Lahir tahun 1978 atau berikutnya.
keras kepala, kreatif dengan bakat artistik dalam musik, pembuatan perhiasan, puisi, dan sebagainya. Cenderung kepada ketagihan-ketagihan, memiliki jiwa dewasa sepertinya berusia 13 tahun sampai terus ke usia 43 ya. Intuisinya hidup dan seperti cenayang. Bisa jadi disertai pengalaman melihat malaikat-malaikat atau orang-orang yang sudah mati. Tergantung alam roh yang dia tembus, saudara. Kalau dia melihat malaikat, ya di alam roh malaikat, dia melihat malaikat. Kalau dia menembus area roh orang mati, dunia orang mati, dia akan melihat roh-roh orang mati. 10? Ya, oke. 8 dulu ya. Ya. Seorang yang suka mengurung diri, baik melalui tindakan luar yang agresif atau sikap introvert yang rapuh ke dalam hatinya. 9, mandiri dan bangga walaupun sebenarnya mereka selalu meminta uang dari Anda. Jadi kalau dekat anak indigo jauh-jauh dikit ya, minta duit ujung-ujungnya. 10, memiliki kerinduan besar sekali untuk menolong dunia dengan cara yang besar ya. 11, berayun-ayun antara rasa tak berguna dan hal yang muluk-muluk ya. 12, pemborosan ya. 13, mungkin pernah didiagnosa sebagai penderita ADD, Attention Deficit Disorder ya, gejala kurang perhatian atau hiperaktif dan impulsif atau ADHD, Attention Deficit Hyperactive Disorder. Gejala di mana anak-anak atau orang dewasa mengalami kesulitan memusatkan perhatian. Cenderung terkena penyakit sukar tidur, tidur yang gelisah, mimpi-mimpi buruk atau ketakutan, sulit untuk tidur. 14, punya sejarah depresi, ya, bahkan pikiran-pikiran bunuh diri atau mencoba bunuh diri. Ya, jadi anak indigo ini sering gitu ya. Nah, mencoba untuk bunuh diri. 15, mencari-cari persahabatan yang sungguh-sungguh dalam persahabatan yang kekal. Mungkin sekali terikat dengan tanaman atau binatang-binatang. Nah, lanjut ya. Berikut ini adalah hasil observasi berdasarkan pengisian banyak kuesioneers. Ya, apa ini? 1, tentang anak indigo. Mereka memilih sport, ya olahraga yang pribadi, bukan yang rame-rame. Kalau saja ia menikmati sport atau olahraga. Mereka terikat sangat dengan orang tua yang berlawanan jenis dengan mereka. Anak laki-laki dengan ibunya, anak perempuan dengan ayahnya. Ya, 3, mereka memilih bergaul dengan seorang yang lebih tua atau yang jauh lebih muda. Anak-anak dari dirinya dibanding orang-orang sebayanya. 4, mereka memiliki persahabatan-persahabatan yang dalam bertahan lama dengan lawan jenis. Teman sejenisnya, mereka sering membuat mereka merasa tak aman dan salah mengerti. 5, mereka memiliki keyakinan tentang dunia mereka sendiri yang diciptakan dalam pikiran mereka sendiri melalui musik, seni, fantasi, atau melalui komputer. 6, kecerdasan emosional mereka jauh lebih berkembang selama mereka tenang, rileks, dan yakin akan diri mereka sendiri. 7, mereka memiliki koneksi dengan dunia roh. Beberapa di antara mereka mampu melihat aura, melihat malaikat, atau penunjuk jalan, atau energi. Mereka menangkap emosi setiap orang, dan sering ini menyebabkan kebingungan yang besar, ya, karena tak mampu menyadari emosi siapa yang mereka hadapi. Milik mereka sendiri atau orang tuanya atau orang lain dari lingkungan mereka. 9, mereka selaras dengan undang-undang jagat raya, bukan dengan undang-undang sosial kita. Ya, hukum rimba nih. 10, mereka memiliki koneksi yang mantap dengan alam roh, bergerak masuk dan keluar ke dalam alam roh. Ya, alam itu datang dan pergi seperti orang bernafas saja. Mereka sering tak sadar bahwa orang lain tak mengalami hidup seperti yang mereka alami. Amin. Nah, saudara, memahami keadaannya seperti ini, anak-anak indigo ini ya, akan mempersiapkannya lebih baik untuk tugas ilahi yang kelak akan diterimanya dari Tuhan. Jadi ketika Anda ketemu anak-anak yang indigo, dia sebenarnya punya potensi. Ya, kalau dipakai oleh Tuhan, dia akan luar biasa. Saudara. Kenapa? Masuk ke alam roh itu
ya cuman kayak melemerek aja loh. Ya, merem itu langsung masuk, melek, nyata lagi gitu. Coba kalau kita kan enggak ya, mau masuk alam roh tuh nyembah dulu dalam bahasa roh 3 jam. Uri parala pasakana yatak, uri makana, uri parala untuk menepis semua hal yang apa nyata itu sampai kita resting in the spirit gitu ya. Baru kadang-kadang bisa melihat malaikat itu. Bagi anak indigo untuk masuk ke sana itu, waduh gampang sekali, ya, cepat sekali. Nah, anak-anak seperti ini kalau dibina, dibimbing, ya, bisa menjadi hamba Tuhan yang luar biasa, ya. Bisa masuk ke dalam dimensi roh dengan cepat itu, ya. Nah, Yeremia 1 ayat 5, Saudara. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Saudara, semua ada di dalam kontrolnya Tuhan. Tuhan mengenal siapa sejak dari dalam kandungan, ya. Nah, Tuhan kenal. Kalau ini dilibatkan, ya, atau diarahkan kepada Tuhan, rencana Tuhan itu akan terjadi atas orang-orang seperti itu. Ya, anak-anak indigo ini sebenarnya kalau dibina, dibimbing, ya, cinta Tuhan luar biasa. Wah, luar biasa. Tapi kalau enggak, saudara, dia akan masuk alam roh yang lain. Amin. Oke, saudara, kita lanjut ya. Masih ada satu lagi tentang anak cacat. Nah, anak cacat, saudara. Jadi anak cacat itu beda, ya, kas. Harusnya ya semuanya organnya harus utuh kadang-kadang. Nah, tapi ini kekurangan kadang-kadang, ya, ada yang hilang dari salah satu bagian dari anggota tubuhnya sehingga dia disebut anak yang kas. Dalam masa perjanjian lama, Tuhan tidak mengizinkan orang yang cacat badannya menghadap dia. Juga persembahan binatang kurban tak boleh sedikit pun bercacat. Tetapi lembu muda atau domba jantan yang tak bercela itu yang baru boleh diizinkan untuk menjadi korban persembahan. Orang bercacat tubuh juga tak boleh mendekat, mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan. Itu berarti bahwa dia atau Allah tak suka orang bercacat. Amin. Tapi sebaliknya karena kasihnya Tuhan Yesus menyembuhkan orang bercacat selama ia ada di dunia agar mereka boleh masuk menghadap Bapaknya di surga. Pemulihan orang cacat adalah salah satu pekerjaan Bapak surgawi kita. Saudara, ya, memang sedikit ya ekstrim kalau dikatakan bahwa Allah tidak suka orang cacat. Tapi ini faktanya. Hendaklah kamu sempurna seperti Bapakmu di surga adalah sempurna. Hendaklah kamu baik-baik saja, baik roh, jiwa, dan tubuhmu. Amin. Kalau kita mendengar kabar, berita, bahwa Allah Bapa tidak suka melihat yang cacat, kalau ada mungkin Anda mengalami kondisi kecacatan. Jangan Anda tersinggung. Justru Anda berpikir, puji Tuhan, Bapakku nggak suka aku cacat. Kalau nggak suka, aku boleh dong minta supaya dia pulihkan saya. Amin. Jadi keputusan, statement daripada Bapak itu bukan membuat Anda itu jadi frustasi, nggak punya pengharapan. Jadi Anda mulai bisa berpikir, Allah Bapak nggak suka ada yang cacat. Artinya semua yang cacat harus dipulihkan. Oleh sebab itu dia kirim anaknya, Tuhan Yesus, untuk memulihkan ya yang cacat. Anda lihat, Yesus ketika di muka bumi, berapa orang cacat yang disembuhkan? Orang lumpuh, orang kusta, mati dibangkitkan. Tuh. Yang cacat, buta melek semuanya. Bungkuk, tegap, betul? Dipulihkan, disembuhkan. Itu kabar baiknya. Makanya Bapak nggak suka ada yang cacat. Karena dia mau menyembuhkan orang-orang cacat itu.
Tapi orang-orang cacat itu harus percaya dan yakin Bapak bisa menyembuhkan. Dan dia mau datang kepada Bapak untuk disembuhkan. Ya, kenapa? Karena orang cacat nggak boleh datang kepada Bapak. Ya, Imamat 21, 16-20. Tuhan berfirman kepada Musa, katakanlah kepada Harun, begini setiap orang dari antara keturunanmu, turun-temurun, yang bercacat badannya, jangan datang mendekat untuk mempersembahkan santapan Allahnya. Nggak boleh datang ya, 18. Karena setiap orang yang bercacat badannya tidak boleh datang mendekat. Orang buta, orang timpang, orang yang bercacat mukanya, orang yang terlalu panjang anggotanya, orang yang patah kakinya atau tangannya, orang yang berbongkol atau yang kerdil badannya, atau yang bular matanya, orang yang berkerdal atau berkurap, atau yang rusak buah belirnya. Nggak boleh datang. Ya, 2 Samuel 5:6. Lalu raja dengan orang-orang yang pergi ke Yerusalem menyerang orang Yebus penduduk negeri itu. Mereka itu berkata kepada Daud, engkau tidak sanggup masuk kemari, orang-orang buta dan orang-orang timpang akan mengenyahkan engkau. Maksud mereka, Daud tidak sanggup masuk kemari. Ya, nah saudara, tentang buta timpang. 8. Daud telah berkata pada waktu itu, siapa yang hendak memukul kalah orang Yebus, haruslah ia masuk melalui saluran air itu. Hati Daud benci kepada orang-orang timpang dan orang-orang buta. Sebab itu orang berkata, orang-orang buta dan orang-orang timpang tidak boleh masuk bait. Ya, Daud itu pernah dihambat, nggak boleh masuk gara-gara orang buta dan timpang. Makanya dia benci dengan orang buta dan timpang itu. Sampai dia berkata, orang timpang, orang buta nggak boleh masuk bait Allah. Ya, Yohanes 9. Matius dulu, 15:30. Kemudian orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya membawa orang lumpuh, orang timpang, orang buta, orang bisu, dan banyak lagi yang lain. Lalu meletakkan mereka pada kaki Yesus. Dan ia menyembuhkan mereka semuanya. Faktanya, Allah nggak suka ada yang timpang, buta, lumpuh. Makanya Yesus datang menyembuhkan yang timpang, lumpuh, dan buta. Kabar baik ya? Jadi cacat itu nggak disukai. Allah nggak suka yang cacat. Paulus bilang begini, aku cemburu dengan kamu ya, dengan cemburu ilahi karena aku sudah mempertunangkan kamu dengan satu laki-laki. Aku menguduskan kamu supaya hari itu nanti ketemu dengan pengantin mempelai laki-laki itu, kamu kedapatan tidak cacat, tidak kerut itu ya, nggak cacat. Nah, baik-baik semuanya itu. Ya, ini kabar baiknya, saudara. Nah, kalau ngomong dengan orang-orang yang cacat, ya pelan-pelan. Jangan langsung, nanti ya mereka tersinggung dan sebagainya. Ya, nah Anda kasih kabar baiknya. Tuhan sangat mengasihimu, Tuhan mau menyembuhkanmu. Oh ya, ya kenapa Tuhan menyembuhkan saya? Karena Tuhan gak suka kamu cacat. Makanya dia mau sembuhkan kamu. Biasanya dengan ngomong seperti itu dia bisa terima. Ya, tapi kalau belum ada bilang tuh, hei kamu cacat ya, kamu nggak bisa diterima nanti. Allah nggak suka kamu cacat, dia udah marah duluan. Walaupun ujung-ujung, maksudnya begini loh, Tuhan tuh mau menyembuhkan kamu, tapi dia sudah keburu marah. Ya, nah saudara, kasih tahu dulu aja, niat hatinya Allah mau menyembuhkan dia dulu. Ya, kenapa Tuhan mau menyembuhkan saya? Karena Tuhan nggak suka kamu cacat, betul? Nah, kalimatnya dibalik sehingga nggak menyinggung perasaan orang-orang yang cacat itu. Yohanes 9 ayat 1 sampai 3. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta, cacat ya, sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, Rabi, siapakah yang berbuat dosa, orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta? Jawab Yesus, bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi supaya pekerjaan-pekerjaan Allah dinyatakan di dalam dia. Jadi apapun faktornya, masalahnya yang mengakibatkan cacat, jangan dipersoalkan salah siapa. Tujuannya adalah bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tapi supaya pekerjaan-pekerjaan Allah dinyatakan di dalam dia. Saudara, bahwa dalam kedua kenyataan itu Tuhan benci orang cacat. Tapi ia menyembuhkan semua orang cacat ketika datang ke bumi itu.
membangkitkan kepastian iman dalam kita bahwa Dia bermanifestasi di dalam Anda. Dia akan menyembuhkan juga semua orang-orang cacat itu melalui Anda. Amin. Kenapa orang cacat, saudara? Ada orang cacat karena penolakan. Anak-anak yang tertolak sejak dari dalam kandungan seringkali lahir dengan cacat di dalam tubuhnya. Seperti jantungnya bocor, bibirnya sumbing, kena polio, skolosis, ya, tulang-tulangnya bengkok-bengkok, atau mengalami cacat mental. Nah, cara membimbing bagaimana? Bila ia mau mengampuni dan memberkati orang tuanya, dan dia diserahkan menjadi anak-anak Allah, kuasa Roh Kudus mampu menumbuhkan kembali klep-klep jantungnya menjadi baik. Pembuluh-pembuluh aorta dan vena yang lengket dan bocor terpisah lagi. Menuntut bibirnya yang sumbing atau langit-langit yang berlubang. Bahkan polio dan skolosis dapat dipulihkan kembali. Amin. Ini kabar sukacita. Amin. Nah, Mazmur 68 ayat 6. Bapak bagi anak yatim dan pelindung bagi para janda. Itulah Allah di kediamannya yang kudus. Itu Bapakmu, saudara. Ya. Dia menjadi pelindung. Dia mau memulihkan semuanya itu. Ada anak-anak yang mengalami cacat mental. Ya. Cacat mental. Saudara, ternyata jumlah anak-anak atau manusia yang terbelakang cacat mental atau mentally retarded atau imbecile aided seperti ini sebanyak 2,5 sampai 3% dari penduduk dunia. Istilah itu sering menjadi kata-kata ejekan bagi mereka. Sekarang lebih sering dipakai kata ketidakmampuan intelektual, ya, nggak dipakai kata cacat mental atau idiot. Ya, nah, dunia ilmu pengetahuan menyatakan bahwa penyebabnya terletak pada gangguan susunan kromosom dalam sel-sel anak itu, ya. Nah, ini ya, dan susunannya dalam untaian kromosom yang mirip untaian tali temali berbentuk tangga ini, ya. Bila salah satu saja gennya hilang atau rusak, akan terjadi kelahiran bayi yang cacat. Itu secara ilmu pengetahuannya, ya. Jadi karena ada gen yang hilang atau rusak, sehingga terjadi kelahiran bayi yang cacat. Penyakit tertentu seorang ibu pada waktu hamil juga dapat mengakibatkan bayi yang cacat mental. Ada juga karena kekurangan gizi waktu mengandung atau kebanyakan alkohol, obat-obatan, merokok dicurigai sebagai alasan tak tumbuhnya otak bayi itu dengan sempurna. Ya, ada juga saudara penyebabnya. Ibu yang kena infeksi rubella atau German measles atau cytomegalovirus, ya, tokoplasmosis, gangguan kelenjar tekanan darah tinggi, keracunan darah atau terkena radiasi berlebihan. Keracunan juga dicurigai sebagai sumber penyebab cacat mental itu. Nah, caranya begini, ya, secara rohani, ya. Berdoalah agar Roh Kudus memulihkan untaian-untaian itu. Jadi pengetahuan dari medis itu, ya, pengetahuan ini kita bisa ambil sebagai bahan doa. Berdoalah agar Roh Kudus memulihkan untaian-untaian itu. Nah, kenapa saudara? Satu ayat penutup, ini dasarnya. Mazmur 139 ayat 13. Sebab engkaulah yang membentuk, ya, buah pinggangku. Menenun aku dalam kandungan, ya, menenun aku dalam kandungan ibuku. Menenun aku, Tuhan yang menenun. Dia tahu untaian-untaian itu. Dia ngerti mana yang hilang, mana yang rusak, untuk dipulihkan, dibalikkan kembali. Sehingga tidak terjadi kecacatan kembali atau mengalami sebuah pemulihan. Oke? Oke, saudara-saudara. Tentang anak-anak kas malam hari ini sudah kita selesaikan, ya. Besok kita akan lanjut masih bicara tentang keluarga,
Besok judulnya, saudara, adalah seks dan masalahnya. Wow, ya, seks dan masalahnya besok. Oke, selamat malam, ya, puji Tuhan. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.